Gue yakin para pemula yang baru cobain AI kayak Stable Diffusion pasti kalau nulis prompt itu kayak gini, terlalu simple dan kurang detail. Gue tahu itu karena gue pas awal mulai juga ngelakuin hal yang sama. Tapi setelah beberapa bulan gue aktif pakai Stable Diffusion, gue nemuin banyak banget teknik prompting, mulai dari level beginner sampai advance yang jarang orang tahu. Contohnya ngegunain kata break di setiap kalimat. Gue yakin masih banyak nih yang belum paham tentang apa itu break. So kita langsung aja mulai dari level dasar dulu ya. Pertama, pastiin kalau prompt kita itu bertingkat. Maksudnya adalah kalau prompt kita sesimpel kayak di awal tadi, pastinya Stable Diffusion akan ngasih kita gambar yang simple juga. Nah, biar lebih detail lagi, kita bisa tambahin beberapa informasi di dalam prompt ini. Karena prompt utama kita itu cowboy with a gun, coba kita tambahin mulai dari outfit si cowboy, lingkungan atau tempat, angle shot kita, lightingnya gimana, dan stylenya itu apa. Nah, dengan prompt yang kayak gini, gambar yang kita hasilin akan lebih presisi lagi. Karena kita udah kasih nih semua hal yang ada di kepala kita ke dalam si prompt ini. Kuncinya, usahain untuk taruh semua informasi yang ada di ide kita ke dalam Stable Diffusion. Biar dia ngerti apa yang kita maksud. Nah, bisa dilihat sendiri ya, kalau gambarnya di sini nggak cuma lebih bagus, tapi lebih sesuai juga sama yang kita mau. Satu trik kalau kalian udah buntu mau nulis prompt apa lagi, coba untuk kunjungin website cvit.ai. Di sana ada banyak banget hasil karya Stable Diffusion yang di-share sama komunitas AI. Kalau kita klik di salah satu gambar di sini, kita disediain sama informasi-informasi detail kayak prompt apa yang dipakai, negative promptnya apa, sampler, CFG scale, dan lain sebagainya. Bonus trik buat kalian yang udah nonton sampai sini. Kalian bisa pencet icon yang ini untuk copy generation data dari gambarnya. Habis itu, kalau kalian pencet Ctrl sama V di bagian prompt Stable Diffusion, terus kita klik di icon biru yang ada di sini, nanti semua settingan yang ada di gambar tadi akan otomatis di-paste ke dalam workspace Stable Diffusion kita. Jadi, kalau kita coba klik tombol generate di sini, nanti hasil dari gambarnya itu akan mirip sama gambar yang tadi. Kenapa nggak sama hasilnya? Karena model yang dipakai sama gambar tadi itu beda sama model yang ada di Stable Diffusion kita. Kebalikannya, kalau model kita sama kayak gambar tadi, pasti hasilnya akan 90% sama. Oke, balik ke topik. Selain kita bisa tambahin detail atau informasi tambahan, kita juga harus hati-hati dengan yang namanya konsep bleeding. Maksudnya, kalau misal nih, kita coba ganti warna dari outfitnya ini jadi warna pink dan biru, dan coba kita klik generate di sini, hasil gambar yang kita dapetin itu 70% akan ngalamin si konsep bleeding tadi. Warna pink dan biru ini malah jadi bocor ke bagian yang lain. Nah, untuk hindarin masalah kayak gini, kita bisa pakai teknik break yang tadi sempat kita singgung di awal. Jadi, dengan kita taruh kata break di setiap kalimat yang konsepnya berbeda, hasil konsep kita itu akan terkunci di situ aja. Jadi, kita inget-inget aja nih, kalau misalkan kita mau tambahin detail di prompt kita dan konsepnya itu agak melenceng, kita bisa gunain teknik break ini biar lebih matang lagi konsep yang kita mau. Nah, untuk teknik terakhir itu, gue mau kasih tahu kalian tentang tombol ekstra di bagian sheet di sini. Buat kalian yang belum tahu sheet itu apa, sheet itu gampangnya kayak label atau nama unik dari gambar yang kita hasilin. Jadi dengan pakai sheet yang sama, kita bisa hasilin gambar yang sama lagi, dan lagi, dan lagi. Nah, karena sheet ini bisa ngunci gambar yang dihasilin, kita bisa gunain si tombol ekstra ini untuk bikin gambar yang mirip dari gambar yang udah ada. Jadi, kalau kalian nemuin hasil gambar yang kalian suka, tapi pengen lihat variasi lain dari gambar tersebut, kalian bisa mainin variation strength yang ada di sini. Saran gua sih maininnya itu di sekitaran 0,1 sampai 0,2 aja ya, biar hasil yang kalian dapetin itu masih kelihatan mirip sama hasil sebelumnya. Bonus trik, kalian bisa highlight kata atau kalimat di prompt kalian dan hold control sama arrow key ke atas sama bawah untuk atur seberapa tinggi penekanan kata atau kalimat tersebut di hasil gambar kalian nantinya. Kalau pakai control arrow up, penekanannya itu semakin tinggi. Kebalikannya, kalau pakai control arrow down, penekanannya itu akan semakin rendah. Untuk gambarannya, ini dia contoh prompt gua. Jadi itu dia beberapa tips tentang prompting dari gua. Di next video kita akan bahas tentang negative prompt kali ya. Oh iya, kalau dari kalian ada yang belum tahu cara install Stable Diffusion di PC kentang, bisa cek aja video gue yang ini untuk lihat caranya gimana.